Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Dan kali ini kita ada dengan produk baru dari Realme, yaitu ada, ya bisa kalian lihat sendiri lah. Di sini ada Realme 9i, yaitu adalah penerus atau adiknya dari Realme 9 4G kemarin ya, yang harganya di sekitaran 3,5 jutaan. Nah, bisa dibilang buat Realme 9i ini lebih murah dibandingkan Realme 9 regulernya yang 4G kemarin. Ya, tapi kalau dilihat dari kotaknya sih ini sama kayak Realme pada umumnya ya. Ada warna kuning dan juga hitam, ya kece sih. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video unboxing kali ini, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Nah, langsung aja kita lihat dari kelengkapan 9i ini, atau bisa dibilang dilihat dari luarnya dulu, dari Realme 9i. Ini baru banget nih. Ya, di sini udah kelihatan ada Realme 9i, di sini i-nya kelihatan banget ya. Dan di sini sama ada Realme, di sini juga sama Realme. Ya, semuanya sama kayak Realme. Nah, langsung aja di bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini udah kelihatan ada point sellingnya dari Realme, yaitu ada Snapdragon 680 yang bisa dibilang ini sama kayak seri Realme regulernya ya. Buat chipset dan juga ini ada 33 dart charge-nya ini. Ini sama betul. Sama-sama dapat di 5000 mAh juga. Dan buat kamera sendiri sayangnya di nerf ya. Buat kamera Realme 9 ini dapat di 50 megapiksel kamera dengan AI triple kameranya. Ya, buat point sellingnya mungkin itu aja. Lanjut di bagian bawahnya, di sini kita dapat di varian 6/128 GB-nya, dan di sini kita dapat di warna biru prisma. Ya, harusnya ini warna biru ya, sesuai dengan yang ada di tulisannya. Langsung aja kita buka atau kita cepetin aja. Let's go. Nah, setelah kita buka kotak dari Realme 9i ini, langsung ada tulisan Welcome to Family, yaitu ciri khas dari Realme-nya sendiri ya. Yang dimana isinya harusnya di sini dapat soft case. Nanti kita cek dulu. Nah, seperti yang dilihat, kita dapat soft case yang di bagian pinggirnya ini ya soft case pada umumnya lah ya, dari Realme-nya langsung. Terus di sini juga kita dapat petunjuk penggunaan dan juga ada kartu jaminannya. Di sini kita juga dapat yang namanya SIM ejector dari Realme-nya ya. Lanjut kita cek bagian dalamnya lagi. Ini kita beresin dulu. Nah, dan ini adalah charger dari Realme 9i ya. Yang jelas ini udah Type C juga. Ya, di sini udah kelihatan Type C. Ya, dan ini adalah batok charger dari Realme ya, yang harusnya ini udah 33 watt. Harusnya sesuai sama yang ada di Realme. Ya, ini 33 watt. Dan juga buat kabel chargernya ini dapat di USB Type C ya, yang udah enak banget lah buat charger. Ya, langsung aja kita lanjut ke HP-nya, tapi ini kita beresin dulu ya. Nah, ini adalah HP Realme 9i-nya. Langsung aja kita lihat dari sini. Di sini udah kelihatan kece, warnanya bener-bener saya sih suka sama desain dari Realme 9i ini ya. Kesan premiumnya berasa gitu, dan ditambah ini gak ninggalin sidik jari. Ini kotoran entah dari mana ya, ini kotor, bukan gak ninggalin sidik jari sih. Emang gak ninggalin sidik jari, tapi ya gampang sedikit kotor. Ya, tapi nggak masalah kalau saya pribadi dari bodinya sendiri, dari belakangnya. Jelas ini polikarbonat dan juga ya plastik frame ya. Bisa kedengaran sendiri, ini plastik. Tapi dari desainnya oke ya. Bentar, ini cabut dulu harusnya. Nah, ini dia HP Realme 9i yang bener-bener setelah copot stikernya ya. Balik lagi, tetap sih ini kece. Bisa dilihat di sini juga ada tulisan Realme dan juga ini ada triple kamera seperti yang tadi dibilang. Ya, kalau misalnya dilihat dari bodinya, balik lagi ya, saya sih suka sama desain dari Realme 9i ini. Ya, di samping kanannya ini udah ada sidik jari yang include sama ini ya, sama tombol power dan off-nya juga. Lanjut di bagian kirinya ini ada tombol power on dan off, dan di sini ada SIM tray-nya. Nanti saya cek dulu. Ya, di sini buat SIM tray-nya ini udah triple slot ya, dual slot nano SIM dan juga satu slot buat SD card. Ya, lanjut di bagian atasnya. Di bagian atasnya ini ada namanya lubang mic. Sekarang kita lanjut di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini ada yang namanya speaker. Ini ada USB Type C-nya juga buat charger, dan juga ada mic dan juga audio jack-nya. Jadi buat first impression dan bodinya sih balik lagi ya. Ini wah, ternyata gampang kotor ya. Agak risih, tapi ini nggak masalah sih, balik lagi. Bodinya emang cakep buat orang yang suka glossy kayak gini, ini kece sih. Birunya ini enak banget buat dilihat, jadi adem gitu kalau saya pribadi ya. Langsung aja kita nyalain Realme dan juga install Antutu dan juga install beberapa game buat langsung kita tes juga. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Realme 9i. Ya, kalau misalnya dilihat dari layarnya sih ini udah oke ya. Desainnya juga dapat punch hole bagian kirinya yang bisa dibilang kesannya lebih ke premium HP-nya nih. Jadi ya, good job lah buat Realme.
Oh iya, buat layarnya sendiri ini dapat di 6,6 inch IPS LCD Full HD Plus. Dan juga ini udah 90 Hz. Ya ini lebih smooth lah dibandingkan yang 60 Hz. Jadi ya udah oke-oke aja kalau saya pribadi. Oh ya, buat proteksi layarnya sendiri ini beda ya. Dia pakai yang namanya Protection Dragon Trail Pro Glass, yang bisa dibilang ini lebih fleksibel. Buat proteksi ini tuh jadi layarnya ini lebih fleksibel. Ya intinya ini bagus lah, karena dari perusahaannya sendiri juga dia nyebutnya sistem yang namanya floating process. Jadi ya bisa dibilang dari layarnya ini lebih fleksibel dibandingkan layar lainnya. Ya, tapi saya pribadi sih ini oke-oke aja sih, nggak terlalu masalahin lah kalau misalkan masalah layar. Nah lanjut di sini buat Realme 9i ini masih pakai versi Android 11, semoga ada upgrade ya. Dan juga buat UI-nya sendiri pakai V.2.0 dari UI Realme. Buat chipsetnya sendiri dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon 680. Buat performanya sih nanti kita cek sama game PUBG ya. Oh ya, di sini buat RAM-nya sendiri dapat extended plus 2 GB. Ya, emang rata-rata kebanyakan buat HP sekarang dapat plus extended dari RAM ya. Nah, gimana sih performa dari Snapdragon 680? Langsung aja kita tes dari game PUBG. Oh ya, buat skor Antutunya ini saya belum bisa dapat ya, karena nggak tahu kenapa lagi error skor Antutunya ini. Atau mungkin saya ini yang salah. Nanti bakal diupdate di kolom komentar atau di deskripsi buat skor Antutunya. Jadi sekarang kita tes buat game PUBG dulu aja. Hampir aja lupa, ini kita cobain sidik jarinya responsif atau enggak. Langsung kita coba. Ya lumayan responsif sih dari sidik jari Realme 9i ini. Jadi ya balik lagi, ini oke aja. Lanjut. Ya, dan ini adalah kalau kita main game PUBG. Sini berasa frame drop dikit ya. Kayaknya dapatnya di 25 FPS-an. Belum dapat di 30 fps, atau mungkin ini 30 fps. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada sedikit frame drop. Oh ya, buat grafiknya sendiri. Di sini buat grafiknya sendiri dia dapat di smooth medium ya. Buat defaultnya, kalau misalnya kita pentokin dapat di balance medium. Cuma kita di sini main di smooth high aja. Kita cobain. Lumayan sih, nggak terlalu terganggu ya. Bisa dilihat dari awalnya. Nanti kita langsung coba di dalam gamenya aja. Ya di sini bisa kalian lihat ya. Di sini bisa dibilang lumayan smooth ya. Dapat di 30 fps. Bentar, kita cek. Oh ya, di sini bisa kelihatan dapat di 30 fps ya. Ya 27 ke 30 lah. Sekitar segituan. Nah, sekarang buat sensitivitas gyronya. Ya kurang begitu responsif sih. Tapi gimana menurut kalian buat sensitivitas gyronya? Bisa dilihat kan tuh. Oh, mungkin nggak sebagus HP mahal lain ya. Karena ya balik lagi, kalau misalnya dilihat dari harganya ini ya lumayan sih, buat di harga 2 jutaan lumayan lah. Buat gyronya ini udah dilihat lah lumayan, bukan oke ya. Ini kita masuk pun ya ini stabil lah. Buat main game PUBG ini stabil di 30 fps. Cuma kalau misalkan mau lebih ke expert kayak main turnamen dan lain-lainnya, saya sih kurang recommended ya. Karena agak kurang aja gitu rasanya. Rasa main gamenya agak kurang. Ya Snapdragon 680 bukan dikhususin buat gaming sih, tapi buat dikhususin buat keseharian. Tapi kalau maksain buat main game kayak gini juga nggak apa-apa sih. Oke-oke aja. Kalian bisa lihat sendiri. Nah sekarang kita lanjut. Oh ini udah kelihatan ya, dari bodinya kotor ternyata. Kalau saya lihat, saya pegang lama-lama ini kotor. Saya salah bilang ternyata. Tadi first impressionnya emang beda ya. Ini bisa kelihatan ini kotor ya. Ya tapi lanjut, buat kameranya sendiri ini dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel AI kamera, dan juga ada 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel bokeh. Buat selfie kamera sendiri ini dapat di 16 megapiksel. Buat hasilnya ya kalian nilai sendiri. Nah guys, ini adalah hasil dari kamera depan dari Realme 9i ya. Buat kamera videonya, buat resolusinya sendiri ini dapat di 1080 pixel 30 fps saja. Buat hasilnya sih lumayan ya. Warnanya dapat dan dynamic range-nya juga udah oke. Jadi buat HP kamera depannya ini udah oke lah buat di harga 2 jutaan ya. Coba kita lihat. Ya, kayak gitu. Stabilisasinya juga nggak terlalu sih. Tapi ya udah oke lah buat sekedar ngambil gambar doang mah. Nah ini adalah kamera belakang dari Realme 9i. Buat videonya agak shaking ya, atau kamera tanganku ini yang agak shaking. Gimana menurut kalian buat hasil kamera belakang dari Realme 9i? Ini
ini agak shaking ya, nggak kayak kamera depannya yang bisa dibilang lumayan nggak terlalu shaking ya. Ya, gitulah buat hasil dari kamera videonya. Buat baterainya sendiri ini dapat di 5000 mAh dan juga bisa dibilang ini kenceng banget ya, dapat di 33 watt. Oh ya, buat charge-nya sendiri kalau misalnya dari 0 sampai 100 ini bisa dibilang dapat di 70 menit lah buat fullnya. Ya jadi oke lah, baterai cepet, terus juga charger cepet, main game juga udah lumayan enak. Jadi ini rekomendasi banget sih buat HP di harga 2 jutaan ya. Oh ya, buat harganya sendiri, kalau ngomongin harganya, Realme 9 ini dapat di harga 2,999 juta aja di varian 6/128 yang ini. Kalau misalkan di varian 4/64 ini cuma dibanderol di harga 2,699 juta. Ya lumayan lah buat HP Realme 9 ini dapat 6,6 inch IPS LCD Snapdragon 680. Terus juga ini udah 90 Hz dan juga Full HD+. Ya buat sehari-hari ini harusnya udah enak banget. Kesimpulannya, dibandingkan Realme 9 ini ya ada penurunan yang bisa dibilang agak signifikan ya, dari Realme 9 4G ke Realme 9i ini. Tapi ya mau apa lagi, bedanya juga lumayan jauh. Walaupun bedanya mungkin kalau di varian 6/128 GB ini cuma sekitar 300 atau 400 500 ribuan gitulah. Cuma balik lagi, gimana kalian buat Realme 9i ini? Kalau saya sih ini kece buat Realme 9i ini. Coba deh komen di bawah. So mungkin segitu aja unboxing kali ini. Terima kasih dan bye-bye.